Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang styles ya, dalam MS Word. Apa sebenarnya styles itu? Jadi styles dalam pengolah kata adalah informasi yang berisi format dari elemen dalam pengolah kata ya. Jadi di sini kita menggunakan istilah pengolah kata karena ini tidak hanya aplikatif untuk MS Word ya, tapi juga pengolah kata lainnya seperti misalnya LibreOffice ya atau OpenOffice itu ya. Jadi informasi yang berisi format ini itu bisa berupa informasi tentang paragraf, misalnya jarak spasinya ya, jarak spasi sebelum dan sesudahnya, kemudian jenis fontnya ya, warnanya, level penomoran ya, dan sebagainya gitu ya. Nah mungkin kalau styles itu dalam MS Word mungkin masih agak jarang kita dengar ya, tapi kalau kita mendengar heading 1, heading 2 ya, normal dan seterusnya dalam dokumen MS Word, saya pikir itu sudah sering terdengar ya. Jadi heading 1 itu adalah contoh yang paling standar ya dalam dokumen MS Word, itu adalah nama dari sebuah styles ya. Nah nanti heading 1 ini isi formatnya apa gitu, informasi formatnya seperti apa, itu berbeda dari satu dokumen dengan dokumen lainnya gitu. Nah, tergantung si penulis itu ingin menyeting heading 1 itu seperti apa ya. Bisa jadi penulis A itu heading 1 itu fontnya itu 12 ya, ukurannya ada yang 13 atau ada yang bold, ada yang miring dan sebagainya itu. Atau jenis fontnya ada yang Arial, ada yang Times New Roman, itu tergantung penulis masing-masing. Nah, nanti seluruh elemen ya, seluruh kalimat atau kata yang diaplikasikan sebagai heading 1 akan memiliki format yang sama gitu. Nah, jadi inilah mengapa dikatakan salah satu keunggulan styles itu adalah konsistensi ya. Jadi karena styles itu sifatnya fix ya, kita bisa menerapkan styles itu untuk beragam elemen, dan setiap elemen ini asal dia formatnya, asal dia stylesnya sama, pasti formatnya sama semua gitu. Nah ini sangat membantu ya dalam penulisan dokumen panjang. Ingat, salah satu karakteristik penulisan ilmiah itu adalah konsistensi ya. Jadi kalau misalnya di bab 1 itu subbabnya itu formatnya bold ya, di bab-bab selanjutnya, di halaman-halaman selanjutnya itu semua harus sama ya, harus konsisten ya. Keunggulan lainnya dari styles adalah dia memungkinkan otomatisasi ya, banyak sekali otomatisasi. Nah otomatisasi ini kaitannya dengan penghematan waktu kerja ya. Jika kita menggunakan styles, kita akan menghemat sekali banyak waktu ya untuk mengerjakan tugas akhir itu ya. Nah kita bisa melakukan penomoran otomatis, contohnya ya, dari pembuatan daftar isi bisa secara otomatis, daftar tabel ya, daftar gambar ya, itu semua bisa kita laksanakan secara otomatis itu ya. Jadi tidak perlu lagi membuat daftar isi ya, yang atau daftar tabel ya, dengan melihat tabel 1 ada halaman berapa ya, tabel 2 halaman berapa ya, itu nanti semua otomatis ya, ada caranya, itu ada, kita ada video tutorial tersendiri di bagian itu ya. Kemudian juga ada salah satu contoh otomatisasi ya, cross reference ya, ini juga ada video tutorial tersendiri terkait ini. Kemudian kita juga bisa dengan mudah bernavigasi ya, kalau kita mengaplikasikan styles ya. Jadi nanti kita berada sekarang di bab 1, kemudian bisa dengan satu kali klik kita melompat ke bab 5 gitu ya, atau ke bab 3 atau ke tabel 20 gitu ya, langsung meloncat-loncat, itu sangat mudah ya. Ini makanya disebut kemudahan navigasi ya, bernavigasi dalam teks tersebut ya.
Nah, kemudian karena dokumennya itu nanti jika menggunakan styles itu konsisten ya, tidak ada variasi dalam format, dia akan meningkatkan validitas tampangnya ya. Jadi akan terlihat lebih bagus ya, terlihat lebih ilmiah ya dokumen tersebut. Otomatis ini akan menguntungkan siswa ya dalam membuat tugas akhir ya. Jadi kredibilitasnya itu terkait dokumen tersebut akan naik gitu ya. Nah, keunggulan styles juga dalam hal kolaborasi ya. Jadi kalau ada kita bekerja dalam satu tim untuk sebuah laporan atau sebuah paper, itu masing-masing menulis bagian tersendiri, itu nanti akan lebih mudah menggabungkannya ketika masing-masing itu sudah menerapkan styles ya dalam dokumennya masing-masing. Gitu ya. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar terkait penerapan styles ya dalam dokumen, membuat style baru, memodifikasi style, kemudian kita akan menerapkan juga beragam otomatisasi tadi ya, termasuk multi level numbering, kita akan membuat tabel daftar tabel secara otomatis, daftar isi secara otomatis, kita akan menerapkan caption ya, membuat cross reference dan membuat section breaks ya. Section breaks itu terutama berguna untuk misalnya yang sering digunakan untuk tugas akhir itu formatting nomor halaman yang berbeda antara satu dokumen dengan dokumen yang lainnya gitu ya. Nah, itu semua akan kita pelajari. Nah, silakan mendownload berkas yang sudah ada di alamat ini ugm.id/msw ya. Di situ ada beberapa contoh ya, ada contoh 1, contoh 2 ya. Contoh 1 nanti kita perlihatkan ya. Baik, itu saja. Secara sepintas saya akan memperlihatkan ya bedanya dokumen yang dengan menggunakan styles dan yang tidak menggunakan styles ya. Sebagai contoh di sini ada contoh 1 ya, dokumen tanpa style yang bisa diunduh di alamat tersebut tadi ya, ugm.id/msw. Nah, di sini tidak ada styles ya. Kalau kita lihat caranya mengetahui apakah ada stylesnya sudah diaplikasikan atau belum, bisa kita keluarkan di ribbon home, itu ada bagian styles ya. Jadi ini styles ya. Kita klik di sini ya. Dia akan munculkan kotak dialog styles di sini ya. Nah, kita inspeksi saja, kita klik di sini, di judul, di subbab ya, semua normal ya. Kita klik di teksnya, dia normal, di subbab dia normal gitu. Jadi semua stylenya di sini namanya normal ya. Belum mengaplikasikan heading 1, heading 2 contohnya ya. Jadi kita akan kerepotan kalau misalnya kita akan mengubah latar belakang ini, kita jadikan, ini kan subbab ya, judul subbab kita jadikan misalnya Arial semua gitu ya. Arial. Nah, otomatis kita harus melakukan satu persatu ya. Atau bisa kita copy format painter ya, satu persatu tapi tetap ya. Gitu. Nah, tentu saja ini sangat melelahkan ya, karena kita kadang nanti berganti lagi gitu ya, keinginan kita ya. Seperti ini. Juga terkait teksnya ya, di sini teksnya kalau mau kita ubah ya, kita ganti fontnya yang paling sederhana ya, Arial gitu. Nah, kita lakukan untuk keseluruhannya ya, seperti itu. Nah, tapi coba kita lihat dokumen yang sudah ada stylesnya ya, terutama heading 1, heading 2 dan body text ya. Kita buka contoh 2, dokumen dengan styles ya, seperti ini. Sepertinya ini dokumen yang sama, tapi di sini dokumennya sudah memiliki
beragam styles ya selain normal ya. Kita keluarkan lagi kotak dialog stylesnya ya, bisa Alt Ctrl Shift S atau klik di pojok ini ya, seperti ini. Nah kalau kita klik di sini dia heading 1 ya di judul ya, kemudian kita klik di latar belakang dia heading 2. Kalau kita klik di teks dia paragraf tor ya. Kalau dia di rasional ini dia heading 2 lagi, ini paragraf tor dan selanjutnya gitu ya. Nah sekarang mungkin pertanyaannya loh bedanya apa gitu ya. Nah sekarang kalau dia di sini memiliki heading 2 ingin kita ubah, kita tidak perlu satu persatu ya mengubah ini ya. Kita cukup mengubahnya dengan memodifikasi stylesnya, karena styles itu kan saling berkaitan ya, semua dokumen, semua elemen maksud saya yang ada di dokumen ini terhubung dengan style tertentu ya. Misalnya ini heading 2, di sini heading 2, berarti kalau kita ubah modifikasi heading 2-nya, dia otomatis akan mengubah keseluruhan elemen dalam dokumen yang memiliki styles heading 2 ya. Kita contohkan, klik kanan di heading 2 di sini ya, kemudian klik modify ya. Nah kemudian di sini akan terlihat ya name, nama stylenya heading 2 ya, kemudian formattingnya Times New Roman 12 ya. Misalnya ini bisa kita langsung ganti ya, kita ganti misalnya Haroni ya, yang mungkin agar seperti terlihat berbeda ya, besarkan, terus kemudian kita ganti warnanya mungkin menjadi merah misalnya ya. Ini cuma percobaan saja ya. Nah terus kita klik OK ya. Nah perhatikan sekarang latar belakang, rasional, tujuan, mekanisme semua akan berubah. Jadi yang heading 2 itu akan semua berubah itu. Oke. Nah, misalnya contoh lagi di sini paragraf tor ya. Paragraf tor ini kita bisa juga mengedit untuk keseluruhannya ya, karena semua body text di sini dia paragraf tor ya. Jadi kita mau kita ubah, misalnya kita ingin tidak ada indent ya, di sini tidak ada menjorok di baris pertama. Kita klik paragraf tor, kita klik kanan modify ya. Kemudian kita ingin menghilangkan indentation ya, masuknya ini kita mau kita hilangkan. Kita masuk ke format ya, paragraf ya. Kemudian di sini ada special first line ya, kita hilangkan ya, gitu ya. Jadi dia langsung di sini ada previewnya, dia masuk, tapi kemudian kalau tidak kita beri jeda, dia akan terlihat tidak ada perbedaan ya antara satu paragraf dengan paragraf lain. Nah, kita berikan spacing yang lebih besar ya, misalnya 12 di sini ya, mungkin ditambah ya 18 ya biar terlihat ya. Kemudian kita klik OK. Jadi spacing ini before itu sebelum paragraf itu ada berapa poin, dan setelah paragraf itu ada berapa poin ya. Jeda antara baris terakhir dalam sebuah paragraf ke baris pertama paragraf berikutnya. Kita klik OK. Nah, kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini ya. Dan ini aplikatif, ini sudah diaplikasikan ke seluruh yang seluruh elemen yang namanya paragraf tor ya. Seperti ini ya. Oke, baik, saya pikir itu dulu ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut terkait aplikasi styles ya, cara membuat styles dan lain-lain dalam video tutorial berikutnya. Oke. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.